Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali ke channel Rian Ishak. Kali ini kita akan melanjutkan seri dasar Visual Studio 2008. Di sini kita sudah masuk ke materi list view, di mana list view ini kita akan menggunakan untuk menampilkan data dalam bentuk tabel yang mempunyai baris dan kolom. Nah, jadi kalau bisa lihat contohnya di sini adalah seperti ini ya. Nah, ini list view. Gitu. Jadi satu buah list view untuk menampilkan data-data gitu ya, data-data bentuknya seperti tabel, ada baris dan juga ada kolom. Baik, kita langsung saja membuatnya. Dan ini contoh pertama kita akan buat seperti ini. Ada dua label npm dan nama, dan juga ada dua text box, satu button dan satu list view. Baik, kita langsung saja coba desain. Berarti di sini kita lanjutkan ke project pertama kita ini. Kita akan tambahkan sebuah Windows Form baru. Berarti form ke-6 ya. Dan di sini kita ganti namanya jadi form ke-6. Oke, add. Kita tunggu sebentar. Baik, form ke-6 kita sudah jadi. Di sini kita akan edit sedikit ya. Teksnya form ke-6. Oke, baik, tadi ada satu button, dua label ya, ada dua label, satu button. Kita agak ke ataskan saja dikit, dua text box. Yang ini npm, ini kita kasihkan name-nya txt npm. Ini name-nya txt nama. Buttonnya kita berikan name btn simpan, dan teksnya kita berikan simpan ke list view. Nah, gitu. Nah, ini kalau kepanjangan ya kita tinggal tarik aja ya, kita sesuaikan begini. Oke, kita dekatkan lagi. Baik, di sini sudah. Nah, kita bisa word wrap gitu ya. Word wrap itu kayak di tabel. Jadi kalau memang nggak muncul kepanjangan gitu ya, kepanjangan, maka dia bisa ke bawah sendiri, disesuaikan. Baik, kita berarti tambahkan list view. List view. Nah, ini list view. Kita double klik saja boleh. Nah, ini muncul list view. Kita geser, kita berikan di sini. Kita ikutin aja ini. Baik, berarti ini kita kecilkan sedikit. Nah, oke, kita sudah selesai mendesain. Ini kita ganti namanya list view 1 ya, name-nya. Kita ganti jadi LV pun juga bisa. LV data mahasiswa. Gitu ya. Baik, kalau gitu kita cek codingnya. Nah, ini. Jadi yang pertama kita atur di sini, atau kita atur pemberian header ya. Pemberian header. Ini header npm. Jadi LV columns add, berarti nambah kolom. Artinya nambah header ya. Nambah per header. Itu ada npm dan nama. npm lebarnya 80 kata gitu ya, 80 pixel. Kemudian 180 untuk nama. Kemudian alignment-nya center, dan untuk nama left. Kemudian, nah, ini harus kalian perhatikan ya. Untuk list view, 3 ini yang paling penting. 3 properties ini yang paling penting. Oke, 3 properties ini yang paling penting. Nah, di modul ini, propertiesnya antara view, grid lines dengan full row select ditulis di coding.
untuk propertiesnya. Tapi kita bisa atur di bagian properties ini. Jadi di sini kita klik. Nah, di sini kita lihat. Nah, full row select false, grid lines false. Nah, di coding sini full row select true, grid lines true. Gitu ya. Jadi propertiesnya bisa kita tulis di coding atau bisa langsung di sini di properties formnya. Nah, ini untuk view. View kita pilih yang details ya. Details gitu, bukan large icons. Nah, jadi itu gunanya untuk properties si list view. Yang saya jelaskan, kalau view berarti kelihatan semua. Gitu ya. Kelihatan semua secara details. Kemudian grid lines berarti ada garis-garisnya. True. Perlihatkan garis-garis tabelnya gitulah. Oke, kemudian full row select. True. Data-data yang ada di list view bisa kita klik gitu, bisa diseleksi, bisa diklik gitu ya maksudnya. Jadi 3 properties ini penting gitu ya, selalu ingat. Nah, untuk penambahan kolom selain dari tulis ini juga bisa menggunakan klik kanan edit columns. Edit kanan, klik kanan tadi ya, klik columns, kemudian di sini kita add gitu. Oke, nanti nih kita coba sekarang aja deh ya. Add kolom header pertama. Di sini kita berikan npm. Ini name aja ya. npm gitu. Ini name, ingat name. Jadi di objek masing-masing header itu juga ada name-nya atau field-nya gitu ya kalau di tabel. Kalau kalian belajar sistem basis data. Kemudian untuk teksnya, nah ini yang akan muncul di layar di list view-nya, layar list view-nya ya. Teks di sini. Jadi npm gitu misalnya. Nah, jadi ini hanya name-nya saja gitu. Ya udah, kalau mau nambah lagi. Nambah lagi. Untuk pengaturannya dari kiri ke kanan ya, berarti 0 1 2. Di sini kalian perhatikan display index. Jadi kalau 0 berarti dia yang paling kiri. Ini yang pertama, berarti 0 1 2 3 4 sampai ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Display indexnya yang mengatur posisi dari masing-masing header ini. Oke, seperti itu ya. Baik, kita hapus lagi yang tadi, nggak ada ya. Oke, kita lanjut, kita ikutin dulu modul kita. Berarti sekarang di coding kita buat tabel. Di sini kita buat ini ya, kelas sendiri atau function sendiri, nanti kita panggil. Gitu, berarti ini ketik sendiri. Setiap yang diawali sub saja itu ketik sendiri, buat sendiri. Kecuali yang seperti ini, private sub form 1 load, berarti ini kita double klik formnya, proses klik gitu ya, berarti kita klik atau double klik si tombol proses seperti itu. Baik, kita coba jalankan codingnya. Kita ketik, kalian ketik di sini, form load dulu kita sediakan di sini. Baik, situ biarkan aja. Kita buat di sini sub buat tabel. Nah, enter seperti itu ya. Jadi tinggal ketik saja seperti itu ya, sub buat tabel, enter. Nah, jadi langsung buat. Oke, kita lihat codingnya. Berarti columns add npm nama 80 center left, view-nya view details, grid lines true, full row select true. Nah, untuk lv ini adalah nama dari list view kita tadi ya. Nah, nama list view kita adalah lv data mahasiswa titik columns titik add apa tadi, npm, kemudian 80, horizontal alignment-nya center, kemudian lv data mahasiswa titik columns titik add nama 180, horizontal center juga. Atau kita coba yang lain, left lv titik dit lv data mahasiswa titik di sini berarti view tadi ya, view titik sama dengan view details, lv data mahasiswa titik grid lines sama dengan true, lv data mahasiswa titik full row select sama dengan true juga. Oke, baik, itu sudah selesai. Sekarang kita sub isi tabel. Sub isi tabel berarti kita buat sini variabel ya. Buat variabel tipenya new list view item. Atau buat
ya buat variabel atau buat objek di sini ya. Kalau ada new berarti kita buat objek. Dan seperti ini. Jadi nanti lst isinya adalah txt npm. lst ini objek yang akan menampung banyak data ya. Jadi sini lst text-nya lst.text akan menampung txt npm. Gitu ya. Baru di sini lst menampung lagi sub items. Berarti sudah nambah npm, dia nambah lagi sub items. Jadi tidak akan menimpa, melainkan terantri ya. Masuk terus, ngantri. Jadi dalam satu wadah lst teks npm dengan nama itu akan masuk semua ke dalam wadah itu. Nah, seperti itu. Kalau di sini tetap teks, maka dia akan nimpah npm yang tadi akan terhapus dan tergantikan oleh nama. Seperti itu. Jadi kalau kita pakai yang sub items begini, berarti setelah npm sebelahnya akan muncul teks nama gitu. Kemudian kita add data-data yang kita masukkan ke lst tadi dari sini ya. Baik, kita coba. Nah, di sini berarti dim lst as new list view items lst titik text ini yang pertama sama dengan txt npm titik text, kemudian lst titik sub items titik add txt nama titik text, baru lv data mahasiswa titik items titik add sama dengan lst. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti txt npm titik text akan masuk ke lst. Txt nama juga akan masuk ke bagian sub items lst. Jadi kalau kalian punya banyak data, misalnya ada kelas, jenis kelamin, kemudian jurusan lagi, ini tinggal kalian copy paste aja ke bawah seperti ini. Nah, sudah, tinggal kalian ganti ini menjadi misalnya txt jurusan misalnya. Ya sudah gitu. Tinggal tambah di sini berarti satu lagi kan, header kalian. Di sini nambah lagi gitu kan kolomnya. Nah, seperti itu. Baik. Ini error karena memang tidak ada txt jurusan. Baik, kita lanjutkan contoh ini satu dulu. Berikutnya berarti di form load kita panggil buat tabel. Berarti pada saat dijalankan, nah tabel kita buat nih. Gitu. Berarti di sini buat tabel. Nah, seperti udah dipanggil tabelnya. Nah, oke, buat tabel. Kemudian di proses klik kita panggil isi tabel, lalu bersihkan npm dan nama. Berarti pada saat diklik yang diisi di npm dengan nama akan diisi atau akan diberikan ke isi tabel, di mana isi tabel sudah menampungnya di sini ya. Oke, sudah ditampung di sini di lst, lalu di lst akan memberikannya ke list view kita. Kemudian di sini akan menghapus kembali data di atas. Baik, kita coba. Oke. Ini proses klik, button simpan atau button proses. Berarti di sini kita akan melakukan isi tabel. Lalu txt npm-nya kita clearkan. Txt namanya juga kita clearkan. Oke, baik, kita coba jalankan. Baik, di sini udah jalan, tapi kita salah ya. Di sini masih form kelima. Berarti kita harus atur propertiesnya dulu. Mau startup formnya yang mana yang mau dijalankan ya. Berarti kita atur ke project properties. Nah, startup formnya form ke-6 kita. Baik, kita coba jalankan lagi. Nah, di sini sudah muncul. Nih ya tadi ya, kalau kalian lihat grid lines true adalah garis-garisnya kelihatan. Gitu. Full row select nanti kita coba. Kita coba di sini. Namanya. Baik, kita simpan. Nah, jadi kalau kita lihat codingnya sini ya. Pada saat button simpan diklik, dia akan manggil isi tabel, kelas isi tabel atau function isi tabel. Dia akan manggil ini. Berarti dia akan membentuk lst. Kemudian lst.text akan disimpan nilai txt npm yang kita ketik tadi. Kemudian di lst sub items-nya berarti setelah npm
kita akan simpan lagi nama. Berarti ada banyak data yang akan disimpan ke LST ini. Nah, terakhir di list view kita tambah items add dari nilai LST tadi yang sudah disimpan masing-masing. Seperti itu. Oke, maka dia berhasil kita masukkan ke bawah. Kemudian tx dan pm clear, tx dan nama clear adalah membersihkan nilai yang ada di text box ini. Baik, jadi untuk view details adalah nih terlihat semua. Dan untuk full row select, nah seperti ini. Jadi bisa diklik data di dalamnya. Oke, baik. Jadi itu untuk list view. Kita coba lagi lanjutkan materi kita. Nah, di sini ada menghapus data ya. Berarti kita coba tambahkan 2 tombol lagi, hapus semua dengan hapus terpilih, data yang terpilih. Jadi masih menggunakan yang tadi, kita tambah 2 button lagi. Kita coba ya, tambah 2 button. Baik, kita coba tambah 2 button lagi. Di sini simpan. Simpan ke list view. Dan 1 button. Dan tambah 1 button lagi. Kita ikutin ini aja ya. Sini berarti teksnya hapus semua. Nah, gitu aja, hapus semua aja. Oke, seperti itu. Dan button kedua kita panjangin di sini, kita ikutin saja. Ini button 2-nya hapus data yang dipilih. Oke, seperti itu. Ini kita lupa ganti name-nya ya. Name-nya btn hapus semua, hapus all gitu ya. Yang ini btn hapus. Nah, gitu aja. Baik, kalau gitu kita langsung aja untuk hapus semua. Kita cek codingnya. Tuh, hapus semua ya. Jadi sama ini buat tabel. Nah, ini kalau hapus semua LV items clear. Jadi kalau nambah titik add, datanya apa dalam kurung. Berarti kalau hapus berarti kita pakai yang clear tetap ya. Untuk hapus item yang dipilih, LV items remove. Gitu ya, pakai remove. Kalau hapus semua clear, habis semua. Kalau remove, kalau hapus yang sendiri atau hapus data yang terpilih, kita pakai remove. Kemudian kita pilih di sini LV titik selected items ke 0. Artinya ke 0 ini adalah data yang diselect kan pasti 1 ya. Items yang diselect pasti cuma 1. Nah, jadi hanya 0. Jadi hanya indeks pertama, maksudnya adalah indeks ke 0 atau data yang terpilih saja gitu yang dihapus. LV titik selected item seperti itu. Baik, kita coba. Dari sini button hapus semua, LV data titik items titik clear. Gitu ya. Kemudian untuk satu lagi button hapus terpilih, LV data mahasiswa titik items titik remove dalam kurung LV data mahasiswa titik selected items selected items 0. Oke, di sini sudah semua. Kita coba. Oke, di sini sudah muncul. Kita coba sambil lihat codingnya. Nah, jadi tadi sudah ngisi, sekarang hilang. Ya, jadi karena kita cuma ngisinya di projectnya, maka kalau sudah kita close, ya hilang datanya semua, tidak tersimpan. Kan kita nggak pakai database ya. Tuh, jadi 11 03 0033 misalkan Indra Jaya. Kita simpan. Oke, berarti kita simpan lagi misalnya banyak ya. Simpan lagi. Simpan. Oke, baik. Misalnya kita pilih ini, kita hapus yang data yang dipilih.
Nah, gitu. Data ini hapus, data yang dipilih. Kalau hapus semua, hapus semua. Oke, baik. Jadi yang dipilih itu termasuk selected items yang ke 0 gitu. Nah, jadi LV data mahasiswa items remove yang terpilih saja. Jadi itu permainan kita di list view ya. Jadi bisa kita simpan, hapus semua dan hapus terpilih. Baik teman-teman, itulah tadi materi kita tentang list view. Kita ketemu lagi di video berikutnya di materi yang lain tentang dasar dari Visual Studio 2008. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share jika channel ini bermanfaat bagi kalian dan untuk mendukung channel ini berkembang terus. Baik, kalau gitu kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.